Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Gimana keadaan kalian, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, nggak ada yang kena COVID kan? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nah itu dijaga itu ya, dijaga apa namanya, harus ketat, harus disiplin. Ya, kalau memang harus pergi tapi pakai masker, kemudian ya tetap kapan-kapan cuci tangan, jangan lupa pakai sabun. Kalau memang nggak perlu sekali, nggak usah keluar lah, ya di rumah aja belajar gitu, ya. Kemudian makanan juga, makanan dijaga, jangan kayak bapak ini, ya salah makan karena kemarin nafsu buka puasa makan gorengan ya ternyata ya langsung ada efek ke tenggorokan gitu, ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa jaga kesehatan ini supaya COVID ini bisa cepat berlalu. Kalian kangen kan sekolah? Kangen ya? Kangen ya? Ingin tetap langsung atau kayak gini terus? Langsung Pak. Tetap muka ya? Lebih bagus ya? Ya. Nah, ini kebetulan ada bapak sekolah-sekolah jadi langsung bisa dengar tentang kalian. Baik. Untuk hari ini kita belajar dengan pokok bahasan yang baru ya. Pokok bahasan yang baru yaitu sistem gerak pada manusia. Ya, sistem gerak pada manusia. Nah, yang dulu kita kan sudah membahas tentang jaringan ya. Jaringan, ada jaringan tumbuhan, ada jaringan hewan. Nah, untuk pokok bahasan ini ada kaitannya dengan materi yang lalu, yaitu jaringan hewan dengan sistem gerak. Ya, ada jaringan otot, ada jaringan tulang ya. Nah, ini kita bicara dengan ini saya edikan dulu ya. Kebetulan ini bahannya saya download, maka perlu dibuka kembali linknya. Dibuka kembali linknya. Oke. Tapi itu sebelumnya saya coba absen dulu nih. Absen, ya. Coba absen dulu kalian yang sudah hadir. Jangan nanti ada juga orang-orang lain yang masuk ke gabung dengan kita ini ya. Mana lagi absen? Nah ini ya. Coba dijawab ya, saya panggil ya. Abdan Syakuro. Pak. Hadir. Iya, oke. Kemudian Abigail Nindita. Cepat ya, cepat jawabnya ya. Halo, Abigail. Halo, Abigail. Nggak ada. Ade Susanto. Iya, suaranya kurang jelas kamu nih. Hadir Pak. Halo, oke, betul. Aditya. Hadir Pak. Aisyah. Hadir Pak. Ardiansyah. Hadir Pak. Aulia. Hadir Pak. Bayu. Hadir Pak. Bella. Hadir Pak. Dava. Hadir Pak. Davin. Hadir Pak. Oke. Kalian bisa lihat nggak ini nama-nama yang saya tampilkan? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Oke. Ya, Evata.
Cepatan. Siapa nggak hadir Pak? Nggak hadir, ya? Nggak hadir, Pak. Nggak hadir ya Bapak ya. Tadi siapa yang ada? Siapa Pak? Tadi Abigail. Abigail ya, Abigail ya. Terus Faiza. Hadir Pak. Faiza ya. Farah, Hadir Pak. kita, Hadir Pak. Jafir, Hadir Pak. La Rose, Hadir Pak. Nora, Hadir Pak. Maulida, ada Maulida? Ada ya? Gak ada Pak. Oke. Melvina, Melvina ada? Gak ada ya? Gak ada Pak. Muhammad Rafli, ada? Ada, Pak. Oke. Ya, Moses ada? Ada Moses? Gak ada ya? Muhammad Hafid? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ramzi? Hadir Pak. Najwa? Hadir Pak. Hadir Pak. Nitrina? Oke, Nitrina? Hadir Pak. Nova? Hadir Pak. Rafa? Ya, Rafa? Hadir? Hadir Pak. Ricky? Hadir, Pak. Rido? Oh, saya hadir Pak. Lilian? Nggak hadir Pak. Hadir. Sandra? Rian paketannya habis Pak. Hadir Pak. Rian paketannya habis Pak. Aduh, Rian. Bisa dikit nggak? Ya. Adanya paketan sis doang kata dia Pak. Oh, gitu. Ya udah diusahakan gimana ya. Iya Pak. Sandra udah? Sandra? Hadir Pak. Lydia? Hadir Pak. Jul Helmi? Hadir, Pak. Oke, ya terima kasih ya semuanya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tambah 2, 7. Bapak Abigail ada pertemuan mungkin bermasalah. Siapa? Abigail. Abigail? Ada tapi mungkin bermasalah. Oh gitu. Oh gitu ya, bermasalah ya. Berarti ada dia ya. Ada di chat itu Pak, dia bilang. Pak. Oke ya, terima kasih ya. Saya hadir Pak. Iya baik. Abigail ya? Pak. Oh iya. Loh, siapa? Revandri masuk absen nggak Pak? Revandri ya? Oh Revandri. Ada namanya dia. Revandri ya. Oke, tulis dulu ya. Revandri ya. Oh Revandri enggak. Revandri kan itu ya. Revandri ke pembelajaran cepat ya. Saya nggak usah ikut Pak. Kamu mau ikut gitu aja nggak apa-apa. Ya, oke. Ya udah bapak tulis lah. Oke. Kemarin jadwal upload baru bisa seperti ini. Oke. Baik, semuanya terima kasih ya sudah bergabung ini. Kemudian selanjutnya kita coba lihat dulu sebelum masuk ke slide-nya, coba kita lihat RPP ya. RPP persiapan untuk belajar hari ini bisa dilihat ini. Ini kita membicarakan tentang KD 35 ya, 35 dan 45. Tapi ini FPP ini untuk 3 kali pertemuan. Ya. Ini untuk 3 kali pertemuan kita ini hari ini yang pertemuan pertama ya ini ya. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini bisa dilihat ya. Bisa?
Halo semuanya bisa ya? Coba dilihat. Bisa, Pak. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini dan mungkin untuk 2 kali pertemuan yang akan datang yaitu yang pertama kita bisa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses, ya, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi kita diminta menganalisis bagaimana hubungan antara struktur jaringan, termasuk yang kita pelajari kemarin, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan yang lain, yang jaringan itu adalah penyusun organ, tentunya untuk mendukung sistem gerak, ya, yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, itu juga dengan prosesnya, fungsi, ya, mekanisme kerjanya, dan juga gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian yang kedua, menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Nah, nanti mungkin ini Bapak kasih tugas buat kalian. Kasih tugas untuk bikin suatu tulisan di mana pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan gerak pada manusia gitu. Bisa dilihat di buku biologi ataupun di literatur yang lain, ya. Nah, jadi ini tentunya kalian harus melihat juga materi yang lalu mengenai jaringan hewan. Oke. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah memahami mekanisme gerak, mengidentifikasi macam-macam gerak, mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak, menjelaskan teknologi yang mungkin untuk membantu kelainan pada sistem gerak, ya. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem gerak manusia. Yang terakhir menganalisis jenis gerakan dan organ gerak yang berfungsi dalam berbagai kegiatan gerak yang dilakukan atau diperagakan oleh manusia, dan mengaitkan bioproses itu, mengaitkan proses-proses gerak itu yang dilakukan dengan kelainan yang mungkin terjadi. Ini biasa terjadi pada tubuh kita, atau karena kebiasaan, karena pengaruh kecelakaan atau makanan dan lain-lain, kurang gizi, kelebihan gizi, itu pasti berpengaruh pada kondisi fisik, ya, yang untuk bergerak. Baik. Selanjutnya kita coba lihat yang materinya, ya, langsung kita masuk ke slide, ya. Mana slide-nya? Mohon diperhatikan semuanya, ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ini gambar-gambar ini kelihatan, ya? Kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik, kita tunggu. Jadi kebetulan slide-nya saya download, ya. Saya download, jadi karena materinya memang bagus, ya. Jelas, jadi ini bagus untuk saya sampaikan kepada kalian. Jadi kita belajar tentang sistem gerak pada manusia. Jadi ini olahragawan itu adalah refleksi ataupun aplikasi dari sistem gerak ini. Sebagaimana gaya-gayanya, tangannya, itu adalah semuanya sedang berfungsi sistem gerak gitu. Akhirnya lihat juga. Nah, bagaimana mekanisme gerak pada otot dan tulang manusia? Ini gerakan-gerakan
seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana mekanismenya? Ya, nanti kita lihat. Manakah yang termasuk alat gerak aktif dan alat gerak pasif? Kemarin kan saya sudah jelaskan di jaringan hewan. Kalian sudah tahu ya, yang mana alat gerak aktif dan yang mana alat gerak pasif. Kira-kira yang mana yang disebut dengan alat gerak aktif? Yang aktif otot, Pak. Yang aktif otot ya. Kalau yang pasif tulang ya. Ya, bagus. Karena tulang digerakkan oleh otot ya. Otot. Oke, otot. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Masalah balik lagi. Suruh kalau ada waktu suruh bikin baru lagi, apa Pak? Nah, rangka tubuh. Rangka merupakan serangkaian tulang-tulang yang saling berhubungan melalui persendian. Ya, jadi kemarin kita bahas itu bagaimana antara tulang dengan tulang. Contohnya misalnya pada lutut itu menghubungkan paha atas dengan paha bawah. Nah, ini dihubungkan oleh persendian. Yang kedua, rangka memberi bentuk tubuh dan melindungi bagian tubuh yang lunak. Ini artinya fungsi rangka ya. Fungsi rangka jadi diantaranya membentuk tubuh karena ada tulang, ada rangka ini maka tubuh kita ya seperti ini berbentuk gitu ya. Dan fungsi rangka juga melindungi bagian tubuh yang lunak. Nah, misalnya ada organ-organ dalam, ya. Ini tulang rusuk bagian dada kita itu melindungi organ-organ yang lunak yang bagian dalam. Bayangkan kalau nggak dilindungi oleh tulang dada ini, kerangka tulang rusuk ini, apa yang terjadi pada jantung, pada paru-paru, ya, dan organ-organ yang lain. Makanya ini dia berfungsi untuk melindungi bagian tubuh yang lain. Ini ada keterangannya, bisa dilihat. Nomor 1 tulang tengkorak, ya. Kemudian nomor 2 rangka dada, ini. Nomor 3 rangka tubuh sebagai penopang dan pemberi bentuk tubuh. Nomor 3. Terus 4 otot lurik yang melekat pada tulang. Otot lurik ini, ya, pada biceps. Ya. Kemudian sumsum kuning. Nah, nomor 5 ini ada di dalam tulang. Di dalam tulang itu ada sumsumnya. Kalau misalnya kalian makan ayam tuh ada yang suka sampai punya paha ayam, tulang paha ayam. Itu akan ada rasa manis-manisnya di dalam gitu ya. Nah, ini Bapak suka sekali gitu. Jadi kalau makan ayam itu di dalamnya ada rasa manis lemak begitu, itu adalah sumsum. Oke, kemudian keenam, sumsum merah, tempat pembentukan sel darah. Nah, ini di dalam tulang juga tadi ada berfungsi sebagai pembentuk sel darah merah atau eritrosit. Ya, ini di dalamnya ini ada ya. Tadi ada bersamaan dengan ini. Nah, ini kemarin kita sudah membahas di dalam jaringan tulang. Baik, kita lanjut. Ya. Sekarang bentuk tulang. Ya, bentuk tulang ada berapa macam? Ada tulang keras. Pertama tulang keras. Ini kalau bentuk jaringannya seperti ini. Ini kita sudah lihat kemarin gitu ya. Sudah lihat. Dan dia kompak ini tersusun dari matriks. Yang matriks itu adalah kandungannya kalsium, ya, mineral-mineral keras gitu. Sehingga tulang menjadi keras. Gitu. Makanya ya kita disarankan untuk makan ya kalsium, ya, kalsium pada makanan-makanan yang mengandung kalsium untuk mendukung pengerasan pada tulang. Nah, ini bentuk tulang, ada tulang yang seperti pipa, ini ada tulang yang pipih, ya, yang pipih, ada tulang yang pendek-pendek gitu, kayak pada jari-jari tangan. Baik, yuk kita teruskan, karena waktunya cuma 1 jam ya. Terus tulang rawan, tadi tulang keras, sekarang tulang rawan. Tulang rawan ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Ada tulang rawan elastis, ini kita bayangkan seperti karet lah ya.
seperti karet, jadi bisa dilipat, bisa diapa-apain, ya. Ini contohnya saja pada ya apa ya, pada telinga, daun telinga gitu kan. Kemudian tulang rawan ini bukan hialin ya, bukan hialin tapi hialin ini. Ini ya, jangan salah kalian ya, ini tulang rawan hialin. Hialin itu agak bening, hialo ya, bening. Ini H ini bukan N. Oke, kemudian tulang rawan fibrosa. Ini yang berserat-serat, tulangnya. Tapi tetap aja adalah intinya dia sebagai tulang rawan, tidak sama seperti tulang kerat. Lanjut. Nih, jenis tulang. Ya, jenis rangka. Ada rangka aksial. Ya, yang terdiri dari tengkorak, ya, kranium, tulang dada, sternum, ini, ya, tulang dada. Kemudian tulang rusuk, costa atau costai gitu di biologi, tulang rusuk ya. Ini tulang ini empat. Ini bukan tulang rusuk ini. Oh, salah ini. Ini bukan tulang rusuk, tapi tulang belakang ini. Ya, tulang belakang ini. Maaf, ini bukan tulang rusuk, tapi tulang belakang di bagian di bawah tulang rusuknya. Oke. Terus yang kedua, rangka apendikular. Ya. Rangka apendikular yang terdiri dari ini. Jadi ini bagian ini contohnya tulang selangka ya, atau clavicular. Ini tulang selangka. Kemudian tulang belikat. Ya, ini ya, tulang belikat antara dada dengan bahu kita. Kemudian tulang lengan atas humerus, jelas ini. Tulang pengupil, ya, tulang pengupil ini. Nah ini yang mengupil artinya yang antara dua otot, ya. Ini pada lengan kita ada dua otot itu, ada yang bawah, ada yang atas, itu ada pengupil di situ. Terus tulang hata atau ulna, ini lengan bawah. Tulang jari tangan, ini palang atau palangit ya, dalam biologi disebut dengan palangit. Tulang paha, femur, ini ya, femur. Sorry, Mas. Ini belum ya. Tulang jari tangan palangit sudah ini tadi. Ya, kemudian tulang femur, tulang paha atas, tulang kering tibia. Ini tulang kering di ini yang keras memang, tapi ini gampang robek, ya, gampang pecah, bisa-bisa patah dengan benturan yang kuat. Karena ini sedikit dilindungi oleh kulit. Jadi tidak ada daging yang tebal yang bisa melindungi. Ya, makanya ini gampang kalau suka patah ini atau kebentur ini harus dijaga ya, dijaga. Jadi kalian diharapkan juga dengan mempelajari sistem rangka ini, kalian itu bisa menjaga fisik baik secara gizi makanan ataupun dari kecelakaan atau dari efek-efek yang merusak tulang atau sistem rangka kita ya. Seperti pemain bola pakai ini pelindung lutut ya kan, orang goes naik sepeda ya pakai helm ya, kemudian juga pakai ini semuanya. Itu dalam rangka untuk menjaga sistem rangka kita. Terus kemudian tulang betis ya. Ini ada tulang betis yang bersamaan dengan tulang tibia, tulang kering. Tulang pergelangan kaki atau tarsal atau tarsus gitu. Ini pergelangan kaki. Terus kemudian tulang jari kaki. Ini paling sama dengan jari-jari ini paling juga. Baik. Tulang aksial.
tulang aksial yang tadi ya, yang tadi di atas itu tulang aksial, jadi ini ya tulang oh ya tadi tulang aksial ya, tulang aksial cuma memperlihatkan keterangan gambar ini yang banyak di tulang apendikular. Nah ini lihat tungkai atas tangan, ya, kemudian ada tungkai bawah kaki, ada tulang bahu, gelang bahu, ya, kemudian ada gelang panggul, ya, ada gelang panggul. Ini tadi sudah saya jelaskan, ini juga sudah, kemudian ini juga melihat. Nah, ini mungkin yang belum ya. Ini ada tulang, ini taklum ini, ya. Ini yang mendukung tulang ekor, tulang belakang, kemudian juga pada kemaluan, gitu. Ya, dan juga ilium ini, yang bingkai cakram ini, terus ini, ya, ini ilium namanya, dan ini pubis, ya, pubis ini adalah tulang kemaluan, ya, os pubis. Oke. Lanjut. Ya. Persendian. Jadi inti dari mekanisme pergerakan itu adanya pada persendian, ya. Jadi semakin fleksibel, semakin sempurna persendian, maka orang semakin fleksibel dalam gerakannya. Jadi olahragawan lincah itu ada pada persendian. Nah, persendian ini harus didukung oleh makanan, ya, sehingga tidak mengurangi minyak sinovial pada sendi yang membasahi sendi. Jadi sendi nggak boleh kering, ya, nggak boleh kering, karena ini kerjanya ini nanti akan tidak normal. Baik, persendian adalah hubungan antar tulang. Nah, pada persendian ini ada ligamen, yaitu jaringan ikat. Kita udah lihat kemarin di pembahasan yang lalu. Sendi, ada sendi mati, ada sendi kaku, dan ada sendi yang gerak. Ini juga ada yang pembahasan kemarin itu ada sikondrosis, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah kita lihat kemarin. Nah, tulang panggul, tulang ligamen, ya ini, ya, ligamen, serat-serat ini, tulang paha, sendi mati. Nah, ini sendi mati ini ada sendi, tapi ya tergantung nanti ini yang sendi apa namanya, yang pergerakannya itu, sehingga ini nggak bisa digerak-gerakkan, ya, makanya disebut dengan sendi mati, nggak bisa digerak-gerakkan. Ini tulang kepala, gitu ya. Ini juga, ya, yang bisa digerakkan itu adalah ototnya. Gitu. Ada orang bisa menggerak-gerakkan kepala itu atau bagian apa samping atau dahi, itu adalah otot yang digerakkan, ya. Baik. Ya. Atau sebelum kita lanjutkan ini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjutkan ke bagian otot ini, ada yang mau bertanya? Yang kurang jelas, silakan. Ya, satu, dua orang. Jangan malu-malu. Pak, saya mau nanya, Pak. Oh iya, jangan. Siapa ini namanya? Namanya? Abdan Syakur. Abdan. Oh iya, Abdan. Ya, Itu kalau tulang belakang itu termasuk jenis tulang apa, Pak? ya, jenis tulang. Tadi kan tulang apa namanya, apendikular, ya. Rangka apendikular bagian bawah, kemudian dia bentuknya termasuk tulang pendek karena dia bentuk berparuas luas. Oh iya. Ya, berparuas luas kan, pendek. Jadi biarpun memang kelihatan panjang gitu kan, panjang antara apa leher sampai ke bawah gitu, tapi dia bukan tulang pipa, ya, bukan tulang pipa. Tapi dia terdiri dari ini, itu tulang-tulang pendek, di antara tulang itu ada sendi. Nah, kenapa gitu? Supaya kita bisa bergerak bebas. Ya, kita bisa
gerak ke kiri, ke kanan, ke bongkok gitu, ke belakang, itu karena tulang belakang itu terdiri dari tulang-tulang pendek yang disusun oleh sendi-sendinya, gitu ya. Nggak bisa tulang pipa, kalau tulang pipa seperti paha gitu, jadi kita udah kayak robot gitu jalannya, nggak bisa oleng ya, jadi lucu aja. Oke, ada lagi? Makasih udah. Ayo, yang lain. Saya mau nanya nih Pak. Siapa namanya nih? Pak. Siapa? Nova ya? Oh iya, Iya. Nova, silakan. Silakan Nova. Perbedaan tulang aksial sama tulang apendikular itu apa sih Pak? Kan sama-sama tulang Pak. Terus bedanya di mana? Tadi kan sudah saya perlihatkan letaknya. Jadi kalau tulang aksial ya, tulang aksial itu kayak kalau arti dari bahasa Latin itu ketiak gitu, ya bagian ketiak. Nah, jadi bagian-bagian yang apa namanya agak apa ya? Jadi tidak begitu jelas lah, ya. Tidak begitu jelas seperti yang apendikular. Kalau apendikular kan itu jelas ya, tulang-tulangnya gitu. Itu tulang apa namanya rangka aksial. Jadi kayak tadi contohnya apa? Masuk tulang berikat ya, bagian atas ya kan. Nah, jadi apa namanya kalau yang aksial tulangnya nggak panjang-panjang, ya nggak panjang-panjang dan ada yang tidak beraturan. Nah, kalau yang apendikular itu jelas bentuknya kelihatan, ya kelihatan. Itu bedanya ya. Oke. Dan aksial nggak banyak dia, nggak banyak di bagian atas. Kalau apendikular itu ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi bentuk tulangnya jelas. Gitu. Ya, dan biasanya panjang-panjang. Oke. Bisa diterima atau ada ini? Iya bisa Pak. Bisa, ya, bisa ya. Bisa. Nanti bisa dilihat lagi ya. Ini bahan ini Bapak kirim ke kalian ya. Bapak kirim ke kalian nanti dipelajari lagi gitu ya. Ya, pelajari lagi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh kalian kirim ke WA Bapak ataupun ke email. Ya, kalian udah tahu semuanya, email Bapak juga. Nanti juga ada tugas nanti yang kalian kirim ke email Bapak ya. Baik, terima kasih Nova. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, lanjutkan. Saya mau nanya Pak. Saya, siapa ini? Javier Pak. Siapa? Orang jelas? Javier mau tahu. Oke, ya. Kan kata Bapak itu kan sendi itu harus selalu basah tuh Pak. Betul. Cairan yang selalu berperan sebagai pelumasnya pada sendi itu apa Pak? Namanya Pak? Namanya minyak sinovial. Oh, namanya minyak sinovial. Ya. Kasih Pak. Itu jadi kalau kita misalkan pada mesin ya, pada mobil, kendaraan itu oli. Nah, gitu. Iya, Pak. Oli ya. Jadi oli kalau kurang harus tambah. Kalau enggak kan mesin enggak ini ya. Gesekan. Oke. Begitu juga minyak sinovial ini. Oke. Terima kasih ya, Sir ya. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nanti bisa ditanyakan lagi. Nah, nih, sorry. Nah, nggak bisa dimasukin lagi. Ya sudah, saya pikir itu nanti bisa dilihat lagi, ya, bisa dilihat lagi sendiri. Sekarang sistem gerak pada hewan. Tadi pada manusia ya, sekarang sistem gerak pada hewan. Apakah ada beda dengan manusia gitu? Pada prinsipnya sama, ya. Pada prinsipnya sama, tapi perbedaan-perbedaannya ini kan apa namanya bisa bentuk, ya kan? Bentuk ataupun jenis-jenis rangkanya. Kita coba lihat. Ya, nih sistem gerak pada hewan, rangka dan otot. Ya, yang terdapat pada Pisces. Apa itu Pisces? Pisces apa? Ayo, ya? Ikan. Oke, Pisces. Amfibi?
Apa ini? Amfibi itu yang hidup di udara. Yang di dua alam. Hidupnya di dua alam. Dulu sering di SMP kalian kan, atau di SD. Apa hidup di dua alam? Alam apa? Alam barzah, alam dunia, alam apa? Alam darat dan air. Nah, ada berapa macam kan yang hidup dua alam ini? Contohnya apa? Alam apa? Kata. Apa? Apa? Selain kata apa? Oke lah, yang paling dikenal kata ya. Yang paling dikenal kata. Ini juga contohkan kata. Gitu. Terus reptil? Reptil? Apa reptil? Ayo. Itu yang Buaya Pak, buaya. berdarah. Buaya. Berdarah dingin, Pak. Berdarah dingin ya. Atau sering disebut dulu ya kan binatang Melata. melata. Oke, binatang melata. Contohnya buaya tadi terus Buaya, lagi ular, ular. Oke. kadal, Ya, kadal. kadang. Yang penting kalian nih harus tahu nih. Ya, ini pelajaran SMP. Apa itu apa? Terus itu unggas Pak. Unggas, Pak. Atau Ada jadwal supervisi kok. Nah, ada gimana? burung, ya. Burung. Itu burung. Oke. Ya, di katanya burung. Mamalia Ini aja lah. Kalau yang nonton apa? Apa? Manusia masuk hewan juga dong. Iya, ya, benar. Iya, manusia juga masuk hewan, ya. Nah, cuma statusnya namanya manusia, gitu ya. Jadi beda dalam hal insting, dalam hal apa perkataan yang lain, gitu ya. Kalau dari segi biologi sama-sama namanya hewan. Ini hewan mamalia, mamalia sama kemudian melahirkan, mengandung, ya kan? Baik, kita coba lihat ini. Pisces ya, nih kan, itu lihat tuh, ada sirip ekor, namanya tulang sirip ekor. Kemudian ada tulang sirip atas, ya sirip bawah, ada sirip pada anus gitu, ya, ada tulang sirip sendiri, itu yang bagian depan, ya. Yang bagian depan. Kemudian ada juga tulang belakang sama dengan kita ya, dari leher sampai ke ekornya gitu. Tengkorak itu beda bentuknya. Nah, kemudian amfibi. Amfibi pada kata lihat itu ya. Ada tulang paha sama, ada ilium ada, tulang belakang ada, tulang ruas jari ada, tengkorak juga ada. Ya. Lanjut. Nah, ular. Tuh. Nih, reptil. Ini yang apa? Buaya tadi ya, buaya atau ular gitu. Ini tulangnya, itu ada tulang belakang, tulang rusuk tuh. Jadi ular ada tulang rusuk tuh. Ya, tulang ekor. Nah, ini kan cuma berapa tulang bagi keadaan kita yang sangat kompleks. Kemudian burung, ada tengkorak, ada ruas leher, ya, tulang selangka sama kita, tulang hata ada juga, tulang pengukil juga ada pada sayapnya gitu, ya, tulang ekor, tulang betis ada, tulang jari ada, tulang dada ada, selangkang ada, dan sebagainya. Mamalia, apalagi ini mamalia pada dicontohkan pada hewan selain dari manusia ya. Nah, dia lebih banyak dia karena hampir setingkat dengan manusia. Tengkorak berikat dengan atas, dengan bawah. Tulang rusuk, tulang paha, tulang kering, ada. Terus tulang ekor, ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan. Nanti dijelaskan struktur tulang ular dan hubungan dengan pergerakannya. Nah, ini penting ini karena dia beda. Ya, ada yang tahu nggak? Jelaskan struktur tulang ular dan hubungan dengan pergerakan. Bapak sedikit kasih ilustrasi. Mungkin kalian pernah perhatikan. Pernah nggak lihat kalau pagi-pagi hari antara jam 8 sampai jam 11 itu kalau mau cari ular di mana itu? Ini ada kaitan dengan pergerakannya. Pernah nggak? Pernah perhatikan nggak? Ada yang pernah perhatikan? Jangan-jangan takut gitu ya. Lihat ular langsung kabur gitu. Jadi nggak berani.
Nah, kalau Bapak sudah pernah perhatikan ini, bahkan sekarang gitu. Jadi, apa namanya? Ada yang tahu nggak sebelum Bapak jelaskan? Bapak nggak jelaskan semuanya, tapi pergerakan ular akan bisa bergerak bebas, leluasa dia kalau suhu badannya panas. Makanya dia berjemur. Nah, berjemur dia. Dan paling bagus cahayanya itu pagi. Nah, berarti ini ada kaitannya juga dong dengan kita. Ya, apalagi saat pandemi sekarang. Disarankan kan kita untuk berjemur jam-jam 10 gitu. Ya, ini fungsinya apa? Menghangatkan badan, ya, melonggarkan otot untuk pergerakan, dan juga yang namanya kuman-kuman itu akan berpengaruh untuk untuk aktif gitu. Ya, jadi jangan sampai lembab tubuh kita, kena AC melulu, ya, kena kipas angin gitu, nggak pernah kena matahari, itu bahaya ya, akan mengundang penyakit gitu. Jadi perlu. Nah, ini pergerakan ular itu dipengaruhi oleh itu. Makanya kalau mau cari ular, ya, carilah ketika siang-siang itu, pagi-pagi hari itu, kalau ular kecil itu suka berjemur di pohon-pohon gitu. Ya, ada ular binting namanya itu. Coba lihat tuh di pohon-pohon yang, ya tentunya yang sedikit agak di semak-semak ya, itu akan ada ular. Dia berjemur, ya, berjemur untuk menghangatkan tubuh supaya ototnya itu panas, itu bergerak. Baik. Yang kedua, jelaskan struktur tulang burung dan hubungannya dengan gerakan. Ini juga. Ya. Nah, kalau burung dia berpengaruh dengan oksigen. Ya, berpengaruh dengan oksigen dia. Nah, ini untuk terbang. Ya. Nah, kemudian juga panas juga perlu. Nah, di burung pagi-pagi juga jemur dia. Ya, kalau kita lihat misalnya di sungai-sungai itu ada pagi-pagi itu ada burung yang berjemur, kemudian dia mandi gitu ya. Nah, ayo, burung aja pagi mandi. Kalau manusia nggak mandi gimana ya? Jadi dia mandi ke sungai ataupun tempat ada air, kemudian dia berjemur, membersihkan badannya sampai nggak ada kan belepotan tuh bulu burung, nggak ada kan? Nggak ada, dia mandi itu. Nah, jadi ini nanti menjadi pertanyaan kalian, menginspirasi. Coba pikirkan, coba cari ini jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ini 20 menit lagi. Nih, gangguan. Nah, ini pembahasan yang terakhir ya. Pembahasan terakhir tentang gangguan pada sistem gerak kita. Ya, ini yang Bapak kasih tahu tadi itu gangguan pada otot. Ada otot robek, ini sering terjadi kan, terutama kalau kena benturan. Ini pada kecelakaan orang. Ya, pada kecelakaan orang itu sering kendaraan itu ototnya robek, ya, atau sayatan pisau dan lain-lain. Kemudian yang dia ini untuk melonggarkan otot ya, ini makanya ada obat balsem atau obat-obat yang ada namanya agak bau gini, agak apa namanya ya, mirip mial ini, karena mial ini adalah otot gitu ya, otot itu. Jadi ada obat-obat penggosok untuk melonggarkan otot. Ini kram, siapa yang pernah kram? Ya, kram itu ototnya sampai kaku. Dulu Bapak sering kena kram. Pengalaman yang paling mengesankan ketika Bapak di Eropa waktu itu, ya, jadi cuacanya dingin, terus Bapak main bola, ya, main bola sampai 3 kali kram, karena memang cuaca dingin. Nah, salahnya saya tidak ini dulu, tidak ada pemanasan. Nah, ini. Jadi kalau olahraga harus pemanasan dulu supaya otot kita itu agak longgar sedikit-sedikit, jangan dipaksakan. Kalau kita langsung olahraga keras itu, main bola atau bulu tangkis itu bisa kram. Kalau kita
nggak ada pemanasan karena kram ini sebenarnya otot yang kaget. Jadi kaget dia digerakkan secara tiba-tiba dan luar biasa, itu menyebabkan kram. Ya, nah, itu pemain bola sering dan pengaruh cuaca dingin lebih memungkinkan itu orang kram daripada cuaca panas. Baik, terus terkilir biasa ya, terkilir salah gerak gitu. Kemudian osteoartritis ini adalah kropos ya, kropos sendi, kropos otot tulang, ya. Artritis, ya, apa namanya, ya gangguan pada tulang, tetanus. Ini tetanus hampir sama dengan kram, ya, tetanus hampir sama dengan kram, gitu. Bukan tetanus penyakit yang sering kita dengar gitu, itu apa kayak sejenis luka atau kanker itu bukan. Ya, ini pada otot gitu. Nanti mungkin ada penjelasan di bawahnya. Nah ini ya. Nah ini yang tadi itu. Nah coba lihat ini. Gangguan pada tulang. Ini kebiasaan. Ini apa namanya dari sikap kita. Nah, termasuk misalnya kita sering duduk begini terus ya belajar gitu kan, nggak pindah-pindah, itu akan terjadi biasa, dan biasa itu nanti akan membentuk tulang kita ya seperti itu, seperti kebiasaan. Lihat ini posisi yang benar duduknya, jadi tegak gitu, sesuai dengan posisi normal. Jadi tulang belakang kita emang letaknya seperti ini. Jadi bengkok ke leher sedikit, kemudian lurus, kemudian bengkok ke tulang ekor sedikit, tulang tangan juga, tengkorak juga gitu. Ini posisi normal. Jadi kalau kalian belajar seperti ini nggak praktekkan. Nah, jangan misalnya gini, boleh sih kita misalnya untuk mulut gitu ya, untuk gerak-gerak gitu kiri kanan, untuk bisa, tapi jangan jadi kebiasaan. Gitu. Misalnya kebiasaan belajar sambil bareng, berbaring gitu ya, kemudian apalah ya, duduknya bukan pada tempat yang normal, itu akan berpengaruh lama-lama ya. Ini namanya skoliosis. Jadi bengkoknya ke samping ya, bengkoknya dia ke samping, baik bisa ke kiri atau ke kanan, ini karena kebiasaan. Kemudian lordosis ini ke menengadah ke belakang. Tadi ada orang yang apa namanya, tulang punggungnya ini masuk ke dalam. Harusnya normal seperti ini malah ini masuk ke dalam nih, masuk ke dalam karena ya sering menengadah begitu ya. Nah, jadi nanti bisa-bisa kita jalannya kayak robot jalannya, ya tegak gitu, ya agak ketarik ke belakang, jadi nggak normal gitu perlahan ya. Ini kebiasaan begini. Terus kiposit yang sering nih anak-anak nih sering meja belajar di sekolah ya. Jadi kalau misalnya ini memang sekolah juga harus diperhatikan. Jadi antara apa namanya bangku, kursi dengan meja ini harus dekat. Gitu. Pak Mumin. Iya Pak. Tolong hostnya, ya, tolong host masukin Ibu Cik masuk ke Google Meet ini. Minta tolong. Siapa? Buci? Ya, mau masuk, mau lihat. Boleh ya? Ini hostnya siapa Pak? Ya, nggak tahu bisa nggak ini karena udah ini harus takutnya ketutup yang lain gimana nih? Oh, hostnya bisa nggak? Yang hostnya Bapak apa sih Pak? Saya hostnya. Oh ya udah kalau nggak. Hostnya saya. Ya udah, oke. Kalau emang sulit nggak apa-apa, lanjutin aja Pak. Kalau nggak bisa. Takutnya kan ketutup yang lain. Harus ditutup dulu sih ini. Oh iya Pak ya, nggak usah deh. Ya, gitu ya. Ya langsung aja terus. Baik. Oke, cukup, Eman. Saya lanjutkan. Lanjut ya. Ini oke. Terus ya, ini kelainan pada tulang, osteoporosis ya, kropos tulang. Ini biasanya terjadi pada orang-orang tua ya, yang disebabkan karena kekurangan zat kalsiumnya. Jadi kalau orang tua ya
sel-selnya sudah tua juga gitu, kemudian kandungan kalsiumnya sudah berkurang sehingga tulangnya menjadi agak apa ya, tidak begitu keras lagi, sudah kering. Jadi si kandungan tulangnya itu sudah kering, jadi gampang keropos, gampang patah gitu ya. Jadi ya pada kalian ya belum lah ya. Tetapi juga harus dijaga dengan makanan yang mengandung kalsium, kemudian juga lemak-lemak, protein, itu semuanya untuk ini supaya nanti ketika kita tua atau kalian tua nanti nggak cepat-cepat terjadi ini osteoporosis ya, harus minum anlin atau macam-macam gitu. Jadi sebenarnya nggak begitu membantu sih kalau kita sudah tua dengan minum macam-macam, karena pada intinya dasarnya adalah memang dari sananya itu sudah begitu. Nah ini coba lihat tuh ya, upaya mengatasi gangguan pada tulang serta otot, menerapkan pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur, makan makanan bergizi, mengkonsumsi vitamin ya. Ini buah-buah ini ya, sayur-sayuran, ini semuanya mendukung otot dan tulang kita ya. Nah untuk ini ada buku ya yang kita Learning More Biology 2, ini pada halaman 52, nanti kalian bisa cari ya, kalau emang nggak ada ini di perpus, saya juga belum lihat ini, yang ada di Kimba mungkin ada ya, kalian nanti, tapi sekarang belum boleh ke sekolah. Coba cari di Google ya, ini pada intinya ini slide ini banyak diambil dari ini ya, Learning More Biology 2 ini ya. Jadi nanti kita tunggu dari Pak Imam, Pak Kepala Sekolah, kapan sekolah dibuka, nanti kalian bisa ke perpus ya. Perpus itu banyak buku-buku ini, banyak buku-buku bagus ya. Jadi nanti jangan lupa, jangan malas-malas masuk perpus ya. Nanti ketika istirahat, ketika guru nggak ada, ya silakan ke perpus gitu ya. Apalagi kalau untuk biologi, Bapak ada di sana, kalian bisa nanya langsung, baca buku, nanya langsung, ada Bapak di sana ya gitu. Nah kalau mau pintar baca buku lah ya, kalau mau pintar masuklah perpustakaan. Kalau kita lihat tuh ya, saya kagum juga itu ya, berapa kali masuk ke perpustakaan di Eropa itu, perpustakaan itu penuh, nggak seperti di kita sepi Mas. Perpustakaan sepi banget, tapi di sana itu ramai dan hening, nggak ada yang ribut, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang mutar musik, nggak ada yang tiduran. Nah kan saya lihat nih di perpus kita itu ya, kadang nggak ada guru masuk perpus, tapi bukan untuk baca, tapi malah untuk tidur karena ada AC ya, enak gitu. Ini jangan ya, jangan gitu. Oke, baik. Nah kesimpulannya ya, kesimpulan dari tadi itu ya, coba diperhatikan kesimpulannya bahwa sistem gerak pada manusia itu ya ada 3 komponen utama, yaitu adanya tulang, adanya otot, dan adanya sendi. Ini saling namanya artikulasi, saling kerjasama antara tulang, otot, dan sendi. Nggak ada yang pincang di antaranya. Tulang keras, kemudian otot melekat pada tulang, kemudian antara tulang dengan tulang ada sendi, sehingga terjadilah pergerakan yang normal. Nah, pada tulang tentunya membentuk rangka, ya, rangka untuk melindungi, rangka untuk membentuk tubuh, ya, itu semuanya. Jadi yang tadi itu ada rangka aksial dan rangka apetikular. Otot, ada otot duri. Ini sesuai dengan komponennya, ya, penyusunnya.
Kalau kita lihat di dalam otot itu kan ada yang nuri-nuri ya, ada serat-serat begitu. Kemudian ada juga yang polos, itu yang sudah kita bahas kemarin. Yang polos itu nggak ada serat dan punya satu inti panjang gitu. Kalau ini dari matriks gitu, ya matriks ini biasanya pada otot-otot yang keras ya, yang pada rangka-rangka pada tulang-tulang yang keras gitu. Kemudian otot jantung, ya otot jantung juga jadi hampir sama dengan otot polos, tapi sedikit ada nurinya. Jadi kalau otot jantung, sendi ada sendi mati, ya sendi mati ini seperti tadi pada tengkorak gitu. Kemudian ada sendi kaku, bisa gerak tapi masih agak kaku, dan sendi gerak bebas, gerak dewasa. Ya, oke. Jadi inilah kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya lagi. Sebelum kita tutup, siapa? Mau nanya. Siapa nama? Nisrina. Nisrina, ya Nisrina. Untuk yang penyakit yang tadi dirangka, yang skoliosis, maaf kalau jelas suaranya agak ini. Untuk yang penyakit yang skoliosis, lordosis, sama kifosis itu kan apa karena kebiasaan, itu bisa juga karena faktor keturunan atau karena sejak lahir gitu nggak? Enggak ini. Ya, enggak keturunan. Kecuali apa ya? Kecuali memang ada bawaan dari lahir. Nah, ada bawaan dari lahir, tapi kan namanya kalau yang tadi kan karena kebiasaan ya. Iya, Mbak. Ada bawaan yang dari lahir yang mungkin dari gennya itu bisa saja. Tapi yang seperti itu enggak terlalu besar kemungkinannya, ya, enggak terlalu besar kemungkinan. Karena itu bisa juga karena faktor gizi. Nah, ya bisa karena faktor gizi. Jadi kalau misalnya nanti anak gitu gizinya diperhatikan, ya, jadi bisa saja enggak kecil kemungkinan. Mungkin ada ya, ada kalau bawaan dari kecil gitu. Nah, gitu ya. Tapi yang paling penting jaga dari kebiasaan yang tidak seperti tadi. Oke ya, makasih ya Nisrina ya. Yo, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Silakan. Oke. Mungkin dari Pak Imam, Pak ada komentar Pak? Oke deh. Halo. Ya Pak. Ya. Saya sedikit pesan aja ya. Pesan sedikit. Kurang jelas. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Terima kasih Pak Mukmin dan para siswa kelas 10 MIPA 3. Jadi terima kasih telah mengizinkan Bapak masuk ke dalam Google Meet PJJ-nya Pak Mukmin, Pak Dr. Mukmin ya. Pak Dr. Mukmin ini sebagaimana diketahui beliau pengalamannya banyak ya. Tadi cerita beliau keluar negeri ya. Juga beliau ini adalah lulusan doktor. Doktor itu S3 ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi supervisi ini diadakan untuk melihat bagaimana pembelajaran jarak jauh berjalan di sekolah kita. Jadi setiap guru akan dilihat apakah berjalan tidak ya, pembelajaran jarak jauhnya ya. Jadi mudah-mudahan dapat dilihat bagaimana peserta didik dalam hal berpartisipasi masuk ke kelasnya. Bapak lihat di sini ada 30 orangan ya. Yang lainnya mungkin terkendala karena kuota. Kemudian juga Bapak lihat siswa ada aktif, interaktif ya, memperhatikan dan bertanya. Ya, jadi jangan lupa kita jaga kesehatan. Tadi Pak Mukmin sudah menjelaskan 3M ya. 3M itu yaitu apa? Memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga apa? Menjaga jarak. 3M ya. Dan jangan lupa juga kita mengisi asesmen ya, asesmen kesiapan sekolah untuk siswa. Jadi diisi sebulan sekali. Dan juga mengisi JAK CLM untuk mengecek kesehatan
lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Itu juga sebulan sekali. Kalau asesmen ini baik, kemudian juga lingkungan sekolah dan suasana di DKI Jakarta baik, dalam arti yang sakit COVID semakin menurun, insya Allah kita akan diizinkan untuk bertatap muka ya. Mungkin setengah kelas dulu ya, setengah kelas di kelas, setengah lagi di rumah ya. Karena satu kelas hanya separuhnya. Jadi sekali lagi jangan lupa mengisi asesmen siswa sebulan sekali. Sudah isi semua ya yang pertama ya? Ya, nggak bisa jawab ya, Kak. Udah isi semua. Dan nanti kapan pengisian yang kedua akan diberitahukan kemudian. Ya demikian. Terima kasih Pak Mumin dan anak-anak semua. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Nah, itu anak-anak sekalian pesan dari Bapak Kepala Sekolah ya sedikit sama dengan Bapak. Yang pertama adalah belajar yang bagus, jaga kesehatan gitu ya. Kalian harus punya selalu pikiran untuk meraih cita-cita. Nah, kita bangga sudah ada pengumuman dari perguruan tinggi bahwa SMA 64 itu lulus undangan kalau nggak salah sekitar 50-an ya Pak Imam? 56 ya? Iya Pak. 56 ya? 56 anak ya? Yang lulus perguruan tinggi. Yang sudah lapor dan ketahuan. Ya, mudah-mudahan masih nambah ya. Pak Imam masih ada? Mudah-mudahan masih ada yang kelewat. Halo Pak Imam? Ya Pak, masih Pak. Udah lihat ya? Ya Pak. Oh masih ya? Ya. Oke ya. Ya berapa orang Pak yang lulus perguruan tinggi? Yang lulus undangan? Yang lulus tadi mana Bapak 6 sekian? 65 apa 63 ya? Ya sekitar itu Pak ya. Iya Pak. Iya. Ada nah, ini mudah-mudahan jadi motivasi buat ini. Totalnya 65. Iya, 60-an ya. 60-an. Ini jadi motivasi buat kalian yang kelas 11 sekarang ini. Kelas 11 tahun depan naik kelas 12, kalian harus siap-siap gitu untuk bisa ikut undangan gitu ya. Oke, kemudian ya makasih Pak Imam. Ini yang terakhir, ini ada tugas buat kalian. Ada tugas buat kalian, coba dilihat ini. Buatlah satu tulisan tentang penggunaan teknologi dalam mencegah gangguan sistem gerak. Ya nanti kalian bisa ketik, bisa tulis tangan, terus diupload, dikirim ke email ya, ke email Bapak ya. Boleh kirim di sini. Ya, sebenarnya kita juga punya Google Classroom ya, Google Classroom. Nah, tapi kesini aja dulu gitu, ya. Nah, kemudian nanti untuk yang akan datang, kita coba ini paparkan. Jadi nanti kalian yang tampil, ya di Google Meet ini kalian yang tampil nanti mungkin satu orang 5 menit lah ya, untuk memaparkan ini. Oke ya, anak-anak semua ya. Siap ya? Siap? Siap. Ya. Terus kemudian ini Bapak kirim nanti, ya Bapak kirim khusus itu ada soal-soal, ya ada soal-soal yang kalian jawab untuk mendukung pembahasan kita pada hari ini. Ya, ini. Terus kemudian ini laporan juga pada Pak Imam, ya. Bahwa ini ada OKBM, ya, ada OKBM saya sudah kirimkan ke Google Classroom, ya. Mohon anak-anak membuka Google Classroom-nya, bisa lihat di OKBM-nya ya. Jadi KD 35 sistem gerak gitu. Pak Mumin. Ya Pak. Saya kasih link Google Classroom-nya ya. Saya lihat ya. Link Google Classroom. Ya, untuk kelas ini ya. Untuk kelas ini ya. Ya. Baik. Ya, terima Nanti kasih. saya kirim ya. Selesai ini Pak ya. Ya. Baik Pak, siap. Selesai ini ya. Baik, ini pas waktunya sudah jam 9, kita sudah habis. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Terus sekali lagi jaga kesehatan,
supaya kita masih tetap bertemu dalam tatap muka daring yang akan datang. Memang sekolah-sekolah yang sudah mau bergabung dengan kita pada hari ini, dan juga mohon saran atau ada bimbingan yang lain untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.